Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, jamaah kajian tematik Fahmil Quran Nurul Huda dari Jalan Slamet Riyadi, Sukoharjo. Mari kita ikuti kajian pada malam hari ini dengan tema merawat keterbukaan mata qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Subhanallah, innaka antal alimul hakim. Sahabat, Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam malam hari ini. Semoga sahabat dan Bapak Ibu semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur menghargai pemberian Allah yang telah diberikan kepada kita. Semua keberlimpahan dalam hidup ini, semua anugerah dalam kehidupan ini adalah karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita dalam surah 56 Al-Waqiah. Ya, kita kemarin sudah membahas dari ayat 61 sampai 70 ya. Kita lihat beberapa ayat di situ menyebutkan bahwa Allah bersumpah dengan keadaan nujum ya. Jadi lalu aku bersumpah dengan tempat berdarnya bintang-bintang. Allah bersumpah dengan orbitnya bintang-bintang. Dan sungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Ya, ini di ayat 75 dan juga ayat 76. Karena memang Allah itu selalu memperhatikan, ada ayat kan yang Allah itu sibuk setiap saat dalam surah 55. Dan Allah memang mengenalkan dirinya juga lewat penciptaan yang telah ada. Itu memang ciri khas daripada sesuatu yang kita pahami dari beberapa ayat. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan di ayat berikutnya ya. Di ayat 77-nya situ Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Innahu laqaulun ya. Saya ulang ya. Oh, ini bukan yang kemarin, tapi ini yang ayat 77 surah Al-Waqiah ya. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun. Sampai 79 ini ya. Ini Allah berfirman, dan ini sungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia ya, Quran Karim. Di dalam kitab yang terpelihara atau Lauh Mahfuz tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Kemudian tanzilum mir rabbil alamin,
Kitab itu diturunkan dari Tuhan Rabb seluruh alam. Wah, ini yang berbahagia. Kemudian dilanjutkan ya di ayat berikutnya, ayat 81-nya, afa bihadal hadisi antum mudhinun. Apakah kamu menganggap remeh berita ini, berita Al-Quran ini, kan begitu. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Maka kalau begitu mengapa ya saya ulang, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah itu justru mendustakan ya. Jadi di ayat ini Allah kan sudah menjelaskan bahwa Al-Quran ini Quran Karim, Quran bacaan, Quran yang mulia. Ya, kajian tempo hari kan ada Quran Majid, Quran yang di Lauh Mahfud, ya. Kemudian ada Quran Mubin, yang Quran yang harus kita implementasikan, kita ejawantahkan, kita kerjakan, kita amalkan, ya. Dan juga Quran Karim, Quran yang mulia, yang secara teks kita baca. Maka ada yang belum membaca teks, tetapi dia sudah Quran Mubin, dia sudah jujur, dia sudah bersih, dia sudah cerdas, dia sudah membantu, dia sudah memberi dan lain sebagainya. Itu Quran Mubin. Ya, maka ada kawan cerita, wah saya dari Jepang ya, di Jepang itu kok Islam sekali ya, karena di sana bersih dan tertib gitu kan. Ya, itu Quran Mubin itu. Tapi kalau kita mungkin tingkatannya baru Quran Karim ya, maaf ini 1000 kali maaf ya. Kenapa Quran Mubinnya kita masih kalah? Mungkin disiplin lalu lintas, kemudian yang sudah haji, sudah magister agama, ada yang korupsi, nah itu mungkin Quran Mubinnya belum, baru Quran Karim. Maka di sini la yamassuhu ilal mutahharun, tidak akan menyentuh orang yang disucikan. Memang yang bisa menyentuh daripada ruh Al-Quran itu adalah yang disucikan, yang jiwanya suci. Karena Al-Quran itu turun dari ya tanzilum min rabbil alamin, turun dari Allah Rabb ya seluruh alam. Nah, ini yang menggelitik ayat 81-nya. Afa bihadzal hadisi ya. Maka apakah dengan ini al-hadisi, hadis atau berita, antum mudhinun, kalian malah berpaling atau meremehkan ya. Berita-berita di dalam Al-Quran itu kan juga berita, hadis itu kan berita. Malah ayat 83-nya ini kan, maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ya, ketika nyawa telah sampai di kerongkongan ya. Tapi mundur ayat 82-nya, dan kamu menjadikan rezeki ya, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah itu untuk mendustakannya. Padahal kamu sudah dicukupi, sudah diberi rezeki, kamu malah mendustakan. Kan luar biasa ini kalau manusia seperti itu. Maka kalau kita melihat dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 23 ya, itu kan mengatakan Allahu nazala ahsanal hadisi kitabam mutasabbiya masani taksyairu minhu juludul ladina yahsyauna rabbahum summa talinu juluduhum. Allah menurunkan hadis yang lebih bagus selaku kitab yang disamarkan berulang-ulang, yang menegakkan ya bulu roma pada kulit orang-orang yang takut pada Tuhan mereka. Kemudian jadi lembut kulit mereka dan juga kolbu mereka kepada pemikiran Allah atau zikir, kepada ingat kepada Allah. Ya, wa qulubuhum ila zikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlillahu
famalahu min had. Itulah petunjuk Allah yang ditunjukkan dengannya siapa yang dia kehendaki, dan siapa yang Allah sesatkan maka tiada baginya yang menunjuki atau orang yang menunjuki. Ayat ini kan jelas sekali bahwa ayat Al-Quran itu kan ahsanal hadis, ya, sebaik hadis. Maka di Al-Waqiah ayat 81-nya itu juga afa bihadzal hadisi antum hinun. Ya, apakah kamu dengan hadis ini, ya, berita dari ayat-ayat ini kamu menghina atau merendahkan? Padahal ayat-ayat itu kan ahsanal hadis, sebaik-baik berita. Dan bagi orang-orang yang membuka mata kolbunya, itu kan taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, yang takut pada Allah itu akan menegakkan bulu roma. Ya, kemudian juga kulitnya menjadi lembut, ya, kolbunya juga karena ingat kepada Allah. Kebalikannya itu kalau kita membaca dalam surah 31 surah Luqman ayat 6 dan 7 itu kan di situ disebutkan, dan dari sebagian manusia ada yang membeli lahwal hadis olok-olok untuk menyesatkan daripada jalan Allah tanpa ilmu, dan mereka mengadakan selaku olok-olok itulah yang mereka mendapatkan siksaan yang hina. Jadi memang kebalikannya, ada orang yang itu menjadikan hadis ataupun berita itu sebagai olok-olok, ya. Jadi ayat Al-Quran tidak sebagai petunjuk tapi sebagai olok-olok. Maka di ayat 7-nya disebutkan, dan ketika dibacakan atau dianalisakan ayat-ayat kami, mereka berpaling dan menyombongkan diri, seolah-olah tidak mendengarnya, seolah-olah telinganya itu ada sumbatan. Maka beri kabar gembira dengan siksaan yang pedih. Luar biasa ini mereka ini. Padahal memang kalau kita melihat Al-Quran itu kan ahsanul hadis. Bahkan di dalam surah 25, surah Al-Furqan ayat 33 disebutkan ahsana tafsiro, sebaik-baik tafsir. Dalam surah Yusuf ayat 3 disebutkan ahsanal qasas, sebaik-baik cerita. Ya, karena apa? Karena memang ayat itu semuanya itu dari Allah. Dulu pertama kali yang menyampaikan itu lisan Nabi Muhammad, lisan Rasulullah. Beda berita di luar ayat. Kalau di luar ayat itu ya tulisan, ya, peneliti, ditulis oleh manusia. Kadang tulisan itu diatasnamakan Nabi, ya, maka kadang menjadi sebuah buku. Nah, sebuah buku itu kemudian sebagai pedoman. Ini kan juga perlu kita cross check dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah laboratorium kebenaran atau furqan. Jadi kita harus bisa membedakan yang disampaikan Rasul itu, ya, mana ajarannya, mana yang bukan ajarannya. Karena kalau kita melihat, ya, ajaran dan budaya di Timur Tengah itu berbeda dengan ajaran. Kita harus bisa membedakan, karena agama itu ajarannya, wahyu itu roh Al-Quran. Ya, jangan sampai kita keliru. Nanti kalau keliru ya seperti kemarin itu orang yang lemah masuk NAR, di sana protes. Ini orang yang menyesatkan saya. Ya Allah, ini azablah 2 kali, ya. Tapi dua-duanya kan diazab, kan begitu. Nah, jangan sampai, ya, kalau orang mendustakan ayat itu kan di dunia aja kan kadang juga sudah kena sanksi, ya. Sebagaimana kaum Ad itu kalau kita membaca surat Al-Haqqah, ya, surat Al-Haqqah itu surat 69, ya. Ayatnya itu kan kalau tidak salah ayat 78, ya. Itu kan istilahnya kan sakhoroha alaihim sab'alayalin. Jadi Allah menimpakan angin itu selama sab'alayalin. Sab'a itu 7, layalin malam. Wasana wasama niyata ayam, dan 8 hari.
Jadi 7 malam 8 hari kena angin yang luar biasa karena kaum Ad ini mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasul. Maka kan dia kan habis. Ini sanksi yang di dunia bagi orang dahulu, dan sunnatullah itu kan berlaku sampai kapanpun. Jadi jangan sampai kalau kita mendustakan ayat, karena ayat dari Allah itu memang suatu kebenarannya mutlak ya. Maka jangan sampai kita membaca Al-Quran itu kalau cuma ada orang meninggal, kemudian diterjemahkan, dipahami kalau lagi sedih ya, ataupun cuma kita hanya menghatamkan, tidak tahu artinya ya. Itu kan seperti kita membaca resep. Ya, ada orang sakit, baca ada resepnya 10 lembar, kita baca 10 lembar resep itu kita baca terus ya. Ada ini terus. Besok baca lagi tidak dipahami. Ya, enggak paham kan. Resep itu ini loh, resep ini untuk dibeli, kemudian obatnya ini untuk diminum misalnya begitu. Ya. Jadi Al-Qur'an itu Al-Qur'an sungguhnya adalah rohnya itu yang ada energi makna. Ya, yang ada energi makna. Kalau muskab ya muskab saja, mungkin kita di almari itu banyak, di bopet banyak, di meja mungkin ada Al-Qur'an. Kemudian di HP kita ada. Nah, jadi yang namanya dekat dengan Al-Qur'an itu bukan fisiknya, tapi adalah rohnya daripada Al-Qur'an itu. Kita belajar, kita paham ya, apalagi menyangkut ke hakikat ya. Ibaratnya kemarin kalau saya sampaikan kan ibaratnya kelapa ya. Kelapa itu kita dapat serabutnya, dapat tempurungnya, lagi dapat buahnya, dapat airnya, kemudian bisa menjadikan santan, kemudian minyak dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang luar biasa kandungan Al-Quran itu ya. Sebelum 90 itu surat-surat itu masih eksis ya. Yang namanya surat itu kan harus dibaca, difahami. Nah, bedanya kalau Al-Quran ya, kalau Al-Quran ini kan bahasa Tuhan, bahasa jiwa. Waktu kita memahami ya harus kita sesuaikan dengan frekuensi dan vibrasi daripada ayat atau surat yang kita baca. Karena bahasa jiwa, bahasa universal ya, bahasa Tuhan, kita tidak bisa hanya membaca dengan pikiran saja. Maaf. Harus dengan qalbu juga. Jadi bisa merasakan yang dipikirkan ya, bisa memikirkan yang dirasakan. Oleh karena itu kalau kita melihat dalam surah Al-Fatihah dimulai dengan huruf ba ya. Huruf ba itu kan kalau kita mendalami ya, kita harus berani menyelam ya untuk mendapatkan mutiara. Dan dalam penyelaman itu juga di samping berani juga harus punya kemampuan, kan begitu. Kalau kita melihat huruf nun mati dalam ilmu tajwid ketemu ba itu kan tidak dibaca min ba'di tapi mim ba'di. Jadi ada idghamnya, ada dengungnya, ada getarannya, ada vibrasinya. Ini bukan hanya dibaca iklab ya, tapi di sini kan iklab itu kan ada istilah iklab itu kan dari qalbu. Jadi kalau kita sudah ba ya, ba itu artinya ya dari nun mati ketemu ba ada dibaca mim, itu kita sudah ada pesan spiritualnya adalah ma'rifatullah. Maka dibaca iklab sehingga nun ini nurullah, cahaya ilahi. Kalau sudah demikian, ternyata seseorang yang sudah dengan kolbunya itu ada idgham, ada dengung, ada getaran, ada vibrasi,
yang sesuai dengan frekuensi daripada ayat itu ya. Minimal kan kalau kita memahami ayat itu kan gelombang otak kita dalam keadaan alfa ya. Alfa itu bisa tenang, bisa jernih ya, dalam titik netral, tidak ada sesuatu yang mengganggu, dalam arti mengganggu pikiran. Di situ akan menerima pesan. Sebab memang surat itu harus dibaca, dipahami ya. Nah, karena ada pesan dari penulis. Nah, kalau firman Allah itu kan surat, bukan berarti Allah menulis, tapi ini karena ya Allah yang memberikan surat. Intinya berbagi ya. Sehingga orang yang sudah menemukan ma'rifatullah, menemukan keikhlasan menerima surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu kan pembuka ya. Hati kita sudah terbuka, mata kolbu kita sudah terbuka, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari semua kejadian, dan semua kejadian itu ada kehadiran Tuhan, ada kehadiran Allah. Nah, siapa yang sudah menemukan dan mewarisi ya sifat Tuhan Rahman Rahim, dia akan masuk dalam genius personal zone. Nah, kalau belum menemukan Tuhan, orang kan masih terseok-seok dalam kehidupan, masih khawatir, masih cemas, masih gelisah ya. Tapi nggak tahu sumbernya, padahal Allah punya solusi. Nah, ikhwatinnya berbagi ya. Kalau dalam Al-Fatihah dimulai dengan ba, ya. Ba artinya baitullah, artinya babun, pembuka ya. Kalau waktu kecil ya, saya diajarin orang tua saya, itu kalau maaf saya kan anak sulung ya, jadi dengan adik-adik itu kalau adiknya nangis itu kan dikasih cara untuk supaya tidak menangis. Itu kalau bahasanya dulu ciluba gitu. Kalau cilub ya itu tertutup wajah kita, kemudian ba itu terbuka wajah kita. Kok tidak cilub ta, tidak cilub jin, tidak cilub sin, tidak cilub ya. Ini kan mengandung sesuatu yang sangat luar biasa, pelajaran yang indah kalau kita bisa mendalami, kalau kita bisa memikirkan. Kok ba ya, cilub ba, terbuka pas ba gitu. Nah, ini ada pesan kalau kita ya pikirkan. Ternyata ba ya, ba itu babun pintu, dan kalau kita sudah tahu kuncinya bisa terbuka. Nah, terbuka mata kolbu kita ya, sehingga kita akan faham apa yang Allah pesankan, yang kita lihat dari surat-surat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita sudah terbuka, ya orang tua kita dulu memang kalau yang sering suruh baca itu kan Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kan begitu. Padahal kalau kita sudah membaca Al-Fatihah, memahami ya, itu ada Al-Baqarah, ada Ali Imran dan seterusnya. Itu orang tua dulu memang ayat terakhir, ayat surah 3 terakhir itu biasanya di samping pendek juga suruh menghafal dan membaca ya. Kalau kita sudah terbuka mata kolbu Al-Fatihah ini, kemudian kita akan menjadi ikhlas, surat Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas itu namanya ikhlas tapi tidak ada kata-kata ikhlas ya. Ya, bisa lihat itu dalam surah Al-Ikhlas.
Kalau sudah masuk al-ikhlas berarti orang kan sudah menemukan kasih sayang ya, sudah menemukan ketulusan, kebijaksanaan, kearifan, sehingga diperhalus kalbunya setelah terbuka dan manusia harus dimanusiakan, dibuat menjadi ikhlas, tulus ya. Kalau sudah begitu baru masuk falak. Falak itu kesadaran yang tinggi. Kalau sudah punya kesadaran masuk etapa terakhir yaitu anas, menjadi manusia. Jadi kan nilai manusia ini kan ada pada kemanusiaannya. Sebab apa? Memang manusia harus dimanusiakan. Kenapa harus dimanusiakan? Ya utamanya aspek-aspek kemanusiaannya. Sebab banyak orang yang sebetulnya jadi manusia tapi aspek kemanusiaannya tidak diutamakan. Masih membenci, masih merendahkan, masih memusuhi, masih bermusuhan. Ini kan keluar daripada fungsi daripada ayat yang selalu dipelajari dan dibaca. Bahkan sebagian kita kebanyakan kan kalau berbuat itu kan minta balasan ya, minta apa itu menghitung gaji, menghitung pahala ya, biasanya kan begitu. Padahal kalau saya memperhatikan ya, dari dulu itu di kebun itu banyak pohon pisang ya. Saya kan ya ini apa itu komunikasi. Pohon pisang itu saya tanya, hai pohon pisang, nanti kalau kamu mati masuk surga atau masuk neraka? Dan pohon pisang itu secara apa itu isyarat juga menjawab ya, saya ini tidak ngerti apa itu neraka, apa itu surga. Pokoknya aku nggak mikirin ya surga dan neraka. Yang penting aku sudah ngasih buah pisang kepadamu. Ya itu selesai tugasku. Ya itulah sholatku, itulah tasbihku, itulah pengabdianku ya kepada Allah. Ya saya juga agak terkejut itu mendengar jawaban dari pohon pisang itu. Ternyata kita yang manusia itu malah sukanya ngitung pahala, terus ngerjain ini ya, karena takut neraka, mengerjakan ini supaya dapat surga kan gitu. Nah ini perbedaan dalam bertasbih, dalam sholat. Kalau pohon, sholat, tasbih itu kan semua makhluk Allah kan bertasbih dalam surat Al-Isra ayat 44 dan juga sholat. Nah dia melaksanakan tanpa pamrih. Bahkan walaupun pohon pisang itu ditebang, kalau belum berbuah, dia tetap beranak. Ini sangat luar biasa kalau kita memperhatikan. Ya ini hanya cerita motivasi, tapi sebetulnya kita selaku manusia jangan sampai tidak memanusiakan manusia. Supaya apa? Kalbu kita harus yakin, harus lembut, harus tenang, harus tentram. Sehingga kalau ada istilah ilahinas dalam surat Nas tadi ya, puncaknya dari surah ketiga akhir dari Al-Quran itu ya, itu bukan hanya Tuhannya manusia, tetapi kita selaku manusia kalau sudah ilahinas itu ya manusialah yang mewarisi sifat-sifat ilahiyah. Kasih sayang, lemah lembut, ya, menolong, memperhatikan, empati, simpati, ya, memberi, kemudian juga kita selalu, ya, berbuat baik, amal khair, amal soleh pada orang lain. Nah, banyak kemanfaatan bagi orang lain. Nah, Ewaidin yang berbahagia. Oleh karena itu, kita selaku hamba Allah yang telah
diberikan petunjuk yang berapa surat yang banyaknya luar biasa ini. Jangan sampai kita ini tidak cermat, tidak cerdas. Karena apa? Biasanya orang kan menyampaikan itu kan hanya informasi yang diterima, ya, disampaikan. Jarang yang menyelam mencari mutiara-mutiara di dalam laut, memperdalam ayat. Bahkan bukan ayat, ya, istilahnya bukan mutiara, kemudian hanya mendapat kata orang, ini loh mutiara, padahal bukan mutiara, langsung disampaikan, sehingga menjadi pesan berantai misalnya. Kita harus paham bahwa Allah Ta'ala firman-Nya itu adalah kebenarannya mutlak, sehingga kita harus dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya, sehingga Allah akan membimbing kita. Demikian malam hari ini, insya Allah lain kali kita sambung lagi. Semoga sahabat dan Bapak Ibu semua dalam lindungan Allah Ta'ala, diberi kesehatan, keselamatan, dan diberi keberkahan dalam sisa hidup kita ini. Insya Allah bekal yang kita akan bawa diterima oleh Allah. Allah memberikan ridho dan rahmatnya di dunia dan akhirat. Nasruminallahi wa fahum qarib. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.